Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libayatil ma'in khassa ila jami'il ulama al-amilin wa syuhada wa salihin wa la'imati rasyidin wa fuqaha dan tafsir muhadditsin musannifil kutub allati ta'alamna wa lam nabiyya sallallahu alaihi wa sallam al-majistani wa fatih jami'an al-Fatihah. Halaman 9 wan naru hakun gitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naru hakun. Qala Nasr as-Samarqandi fi tanbiyatul ghafilin amirani la amairani la samatu abwab likulli babin minhum juz maqsumun minar rijal wa nisa'i maftuhatun ba'duha asfala min ba'di min babi ila bab musayyaratun sab'ina sanatil sanah al-babul asfal fihi al-munafiqun wa man kafara min ashabil ma'idah wa ali fir'aun wasmuhu al-hawiyah wal babu tsani fihi al-musyrikuna wasmuha al-jahim wal babu tsalisu fihi sabiuna wasmuhu saqar wal babu rabi fihi iblis wa man tabi'ahu wal majusi wa man tabi'ahu wal majusi wasmuhu laud wal babul khamis fihi al-yahudi wasmuhu Qatama wal babu sadis fihi an-nasara wasmuhu sa'ir wal babu sab'i fihi ahlul kabair min ummati Muhammad alladzi matu walau yatubu intaha amma jahannam fa hiya ismu al-lijam di majmu'iha kama afadahu ba'dul masyayikh. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naru hakun. Neraka itu hak, benar adanya. Jadi kita harus percaya neraka itu ada. Sebab kalau kita beriktikad neraka itu tidak ada, ya sebagaimana yang saya singgung kemarin itu, surga dan neraka itu kita harus beriktikad ada. Sekarang itu udah ada. Sebab Mark Weber dalam ilmu sosiologinya mengatakan itu neraka dan surga itu hanya cara para pendakwah agama aja. Biar orang mau ngerjain amalan agama, maka tawaran surga. Biar orang takut dan mau ngerjain agama, tidak mau melanggar agama, maka ancamannya neraka. Itu semua agama pasti menawarkan surga dan neraka. Nah, cuman kalau misalnya dalam bahasa-bahasa ilmu kejawen atau ilmu apa gitu, itu hukum alam. Itu kalau bencana namanya itu ya nerakanya begitu. Nah, kalau kita punya itikad sampai kayak begitu, nah itu kalau kata kitab Selamat Taufik itu kita sudah murtad. Ya, jangan punya itikad itu walaupun dengan bahasa yang pintar sekalipun, jangan. Kita yakin di surga neraka ada. Ya, mau ada agama mau nggak ada, mau Allah mau ciptain itu mau apa? Begitu mestinya. Jangan pakai dipinter-pinter itu dah. Karena itu masalahnya itikad, ya. Nah, sampai-sampai orang kalau masih percaya surga neraka ada, itu masih ada iman. Masih ada iman. Dia kata dia mabok segala macam, lu percaya neraka, percaya, udah ada iman. Lu nggak sholat, misalnya ada orang nggak sholat, percaya ada surga neraka, percaya, masih punya iman. Ya, kalau surga neraka udah nggak ada, anggap nggak ada, ya, itu sudah murtad. Iya, udah murtad, udah keluar dari Islam. Jadi kalau dia mau sholat mau apa, mau syahadat dulu. Nah, beda dengan orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu surga neraka ada, cuma entar adanya. Kan bedanya gitu doang. Dia meyakini ada, cuma masalahnya entar. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah udah ada sekarang. Kalau Mu'tazilah entar, kan kita belum mati, belum kiamat, entar surga nerakanya. Begitu kalau kata paham Mu'tazilah. Tapi nggak sampai ke murtad. Kalau nganggap kagak ada itu udah murtad. Gitu. Hati-hati. Sama dengan murtadnya apa? Ya, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Nah, kita nggak percaya, mana mungkin? Gitu. Itu murtad juga. Wali nggak ada karomatnya, murtad.
ya, karena sudah mujma' alaih, sudah disepakati itu, ya. Kan ada tuh ya di kitab orang-orang Wahabi punya itu, wali itu nggak ada karomat-karomat, nggak ada. Padahal menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah mereka punya karomat. Nah, salah satu karomat yang besar apa? Istiqomah. Sholatnya istiqomah, ibadah itu karomat yang mana kita nggak bisa, gitu loh. Jadi jangan anggap kalau itu bisa terbang, bisa ngilang, itu bukan karomat itu karomat kecil itu kan. Ya, obatin orang misalnya jadi baik, diludahin, seumpama gitu, itu karomat kecil. Karomat yang paling besar apa? Ibadahnya istiqomah. Makanya kata Ibnu Athaillah apa? Ya, tuntutlah istiqomah, jangan tuntut karomah. Kalau kita kan baca wiridan pengennya apa? Yang punya karomah. Iya, amal ini, dia bisa ini, amal ini, dia bisa anu. Itu kan kita nyari karomah namanya. Padahal yang paling bagus tuh nyari istiqomah. Minta sama Allah istiqomah. Karena ada ungkapan al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik ketimbang 1000 karomat. 1000 karomat bukan karomat, 1000 karomat. Itu istiqomah. Soal Gunung Jati itu karomatnya apa? Ibadahnya luar biasa. Itu karomat. Gitu. Kenapa? Beliau istiqomah. Nih, ini cerita Israiliyat ya, boleh percaya boleh enggak. Dari Wahab bin Munabbih. Dulu katanya ada orang ibadah puasa selama 70 tahun. Di zaman Bani Israel ini ibadah puasa, malam juga ibadah, sholatnya juga selama 70 tahun ibadah. Dia pengen tahu doang, pengen bisa nerawang gitu. Setan godain manusia tuh gimana cara godainnya. Dia pengen lihat tuh ada setan datang gimana tuh. Dia pengen nerawang setan 70 tahun. Belum hasil juga. Belum bisa ngeliat setan, nerawang setan belum bisa. Ya. Cuman di kita banyak pinter-pinter udah. Ya, puasa kagak ya enggak? Nah, udah bisa nangkap setan taruh di botol. Nah, itu zaman Bani Israil itu 70 tahun puasa. Pengen dilihat gitu, dia lihat setan tuh deketin manusia tuh gimana, dari arah mana. Gitu. Pengen lihat setan doang. Dan dikasih lihat sama Allah. Akhirnya dia ngomong gitu, ya Allah, katanya, kalau gitu ya Allah, lihatin dosa-dosa saya. Apa dosa saya nih? Saya bisa melihat dosa saya sendiri aja deh. Gak usah lihat orang itu kenapa dia bisa punya dosa karena digodain sama setan, saya nggak perlu dah. Yang penting sekarang tunjukin dosa saya ya Allah. Begitu tuh. Langsung malaikat turun nemuin dia. Wahai fulan, Allah memberi salam kepadamu bahwasanya omonganmu yang barusan ini lebih Allah senangi ketimbang ibadah kamu yang 70 tahun kemarin itu. Nah, sehingga ulama-ulama kita, Ibnu Athaillah gini ngomongnya nih. Kita diunjukin aib kita itu lebih baik ketimbang kita dapat perkara yang gaib. Artinya apa? Kita tahu salah kita di mana, dosa kita apa, itu jauh lebih baik ketimbang kita bisa nerawang orang. Gitu. Wah, assalamualaikum ya ahlal kubur. Masya Allah, ini orang kubur lagi nggak ada nih, lagi tamasya di kondangan. Jadi kita nggak usah ziarah. Itu lebih baik apa? Kita tahu aib kita ketimbang tahu perkara yang gaib. Misalnya Bang Tila, wah besok Bang Tila ini punya jodohnya si Anu nih. Itu lebih baik apa? Kita bisa nerawang diri kita. Karena dengan kita lihat aib kita lihat dosa kita, itu adab kita makin bagus sama orang. Kalau orang kan yang songong-songong, yang belagu-belagu kan orang yang merasa mulia itu, yang nggak dilihatin kekurangannya. Coba kalau orang tahu kekurangannya, malu tangannya dicium orang, malu sendalnya dirapihin. Jangan, ini saya siapa ini? Ya, itu orang yang kagak tahu, yang nggak tahu aibnya kan pasti begini, merasa mulia kan? Barokah. Ya orang nggak begini ke hidung, udah langsung ke hidung aja, bus. Nah itu apa sebab? Karena dia nggak tahu aibnya. Kalau dia tahu aibnya dia bakal malu. Makanya lebih baik apa? Kita tahu dinampakkan aib kita ketimbang kita tahu kemuliaan kita. Gitu.
Karena kalau kita merasa mulia, ya contoh ya, saya misalnya manggil Ustadz Nur murid aja, murid gua sini, muridku sini, muridku. Itu berarti saya merasa saya itu guru. Berarti sudah apa? Jatuhin orang, ninggiin diri sendiri. Kenapa? Karena merasa mulia. Jadi bohong ngaku derajatnya tinggi kalau dia nggak bisa lihat aibnya dia sendiri. Jadi nggak usah kita itu cari karomat dan segala macam. Ya. Kosong-kosong ngomong ini. Ya udah besok kita bahas masalah nerakanya ya. Tinggal dibaca aja, tinggal keterangannya. Segitu dulu keliling ini lumayan capek juga nih. Udah cukup segitu ya. Nanti bahas lagi ya. Rabbana fa'ala bima 'allamtana. Alhamdulillahirabbil alamin.